Anjay. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Hatta selaku Kepala Operasional seputar Disbuk. Baik Pak, yang pertama, apa saja tugas utama Bapak di kantor Disbuk ini sehari-hari? Jadi saya perkenalkan sebelumnya, nama saya Tengku Muhammad Ismail. Di sini saya jabatan sebagai Kepala Operasional di bidang lalu lintas. Ya, jadi sehari-harinya saya memonitor perkembangan dan pengaturan anggota yang di lapangan dalam masalah arus lalu lintas. Jadi di sini saya membawahin ada 3 danru, ya, 3 danru dengan 3 skup penjagaan, dalam arti kata pam penjagaan pagi, pam penjagaan siang, dan penjagaan pos siaga. Di 3 titik penjagaan ini mereka melakukan pengaturan lalu lintas yang berbentuk skupnya kepulangan anak sekolah atau pengaturan kendaraan dan menertibkan kendaraan roda 4 yang menyalahgunakan parkir yang sudah ditentukan. Kedua, untuk penjagaan siang seperti juga yang skupnya pagi, mereka melakukan seperti pengaturan lalu lintas, penjagaan titik-titik rawan, dan juga untuk pengaturan kepulangan anak sekolah. Ketiga, skupnya kegiatan di pam pos siaga. Pam pos siaga itu ada 2 titik, pos Pujasera dan pos pertanian. Mereka di situ tugasnya juga pengaturan lalu lintas dan sambil mengawasi kendaraan yang lebih tonase. Kalau tonase itu yang GBI-nya di atas 3.000. Itu berfungsi selama 24 jam mereka hadir di lokasi tersebut dengan dibagi 2 shift. Ya, 2 shift dari jam 9 sampai jam 9 malam dan 9 malam sampai jam 9 pagi. Terus secara apus setiap harinya. Begitu juga saya sehari-harinya juga di kantor menertibkan atau menghimbau rekan-rekan yang ada di kantor ini melakukan kegiatan-kegiatan seperti macam apel pagi, bersih-bersih, atau menertibkan administrasi. Menertibkan administrasi itu pembuatan SPT. Ya. Yang selanjutnya fungsi dan tugas pokok saya sebenarnya saya hanya sebagai monitor pengaturan anggota-anggota yang ada di lapangan. Jadi saya bertanggung jawab di situ dalam masalah pengaturan dan pembuatan SPT. SPT kita ada setiap bulannya berganti. Itu namanya SPT pam penjagaan pagi, pam penjagaan siang, dan pam pos siaga. Berikut untuk tugas dan fungsi saya juga, setiap hari saya monitor ke lapangan untuk memantau rekan-rekan kita yang di lapangan, baik yang kegiatan maupun standby. Dalam arti standby itu di titik-titik yang sudah ditentukan. Ya, adik-adik juga sudah pernah melihat personil kita yang ada di lapangan dan mereka semua terbaru. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan kedua Pak, apa tantangan terbesar yang dihadapi Dinas Perhubungan saat ini? Tantangan terbesarnya sebenarnya tidak ada. Cuma dalam arti kata semua namanya melakukan suatu pekerjaan, semua itu ada tantangan, baik buruknya dan tanggapan kepada masyarakat luas. Jadi tantangannya sebenarnya ya kita dalam segi pengaturan arus lalu lintas. Ya, kadang-kadang ya kita mohon maaf, masyarakat ini kadang-kadang ada yang tangkap, ada yang mengerti, ada yang memahami, dan ada yang sedikit kurang memahami. Jadi tidak terlepas itu kita sebagai petugas dinas perhubungan semua menyikapi dengan baik. Ya. Ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir, bagaimana cara Bapak menjaga kedisiplinan dan semangat kerja di lingkungan Disbuk? Cara pendisiplinan saya melihat dulu ada nggak mediasi yang mereka lakukan. Seperti contoh, pemain saya ke lapangan pengecekan. Mediasi itu sifatnya relatif, bisa aja dalam waktunya yang tidak tepat atau melanggar tugas dan tupoksi yang mereka lakukan atau di luar dari itu.
Jadi tindakan saya buat, mereka saya melakukan pembinaan. Dalam arti pembinaan, saya letak dia mereka di kantor untuk memahami dan mendisiplinkan kembali. Jadi yang selama ini mereka lakukan umpamanya penjagaan pagi itu dari pukul 6:30 sampai pukul 1 siang. Jadi mereka dengan ada pembinaan ini saya lakukan dari pukul 7 sampai pukul 4 sore. Setiap hari melakukan absensi, membuat laporan bahwa kehadiran dia. Dan selanjutnya masalah kedisiplinan ini juga saya lihat dari kondisi keadaan. Ya juga tidak bisa buat kita semena-mena, tidak ada kedisiplinan kalau tidak ada mediasi atau kesalahan. Ya, jadi fungsinya itu mereka harus mentaati apa yang sudah diatur, apa yang sudah diperintahkan, apa yang sudah dilakukan. Ya, jadi itu penindakannya hanya penindakan persuasif. Ya, tidak ada tindakan yang lain contohnya seperti tindakan secara fisik, tindakan secara persuasif aja, pengarahan, pembinaan, kita memberikan pandangan, ya itulah. Dan kedisiplinan itu ada titik, ya kita nanti kalau dia mediasinya itu sudah melebihi dari yang sudah di luar ketentuan, kita mengeluarkan surat peringatan atau surat SP namanya, surat peringatan. Ya, jadi surat peringatan itu ada 3, surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga. Kalau mereka juga sudah melakukan mediasi dengan pelanggaran ini yang sudah kita lakukan dengan diberi sanksi dengan SP3 ini, maka kemungkinan akan dipecat. Cuma porsinya atau persentase kesalahan itu saya